Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu akan mempresentasikan mengenai pembuatan aplikasi kasir berbasis website pada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al Idrus. Di sini anggota kami terdiri dari saya sendiri yaitu Arif Fadila Rosmala, lalu ada Marcelino Satrio Putro, David Yusuf Rahmanto, dan Rizky Ramadan. Bab pertama di sini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, hasil proyek, perencanaan kegiatan dan penjadwalan, dan perkiraan biaya. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Ya, untuk latar belakangnya ini adalah Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al Idrus yang terletak di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Saat ini memerlukan aplikasi website kasir untuk menggantikan proses manual dalam pengelolaan transaksi penjualan dan fasilitas-fasilitas dengan harapan bahwa ini akan meningkatkan efisiensi dan akurasi transaksi, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada siswa-siswa yang sedang belajar di lembaga ini. Kita lanjut, David. Oke, selanjutnya apa sih maksud dan tujuan itu? Untuk yang utama itu adalah untuk memberikan jasa pembuatan website ini biar organisasi yayasan tersebut itu bisa mengoptimalkan sistem penjualan mereka. Kami memberikan tawaran yaitu aplikasi kasir berbasis website. Nah, kenapa sih dibuat itu? Karena di jual beli itu kan pasti kita perlu transaksi yang cepat dan akurat, karena ada banyak user yang menggunakan, maka pelanggan perlu dipuaskan dengan transaksi yang cepat dan akurat. Lalu ada laporan dan analisis yang akan memudahkan para karyawan-karyawan untuk menggunakan web tersebut. Lalu ada desain responsif untuk memaksimalkan kinerja usaha klien. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Pak Marcel. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian ruang lingkup, yang mana ruang lingkup ini sendiri mencakup pengembangan perangkat lunak yang seperti kasir, lalu ada database-nya yang mana di dalamnya ada produk dan harga, lalu kemudian ada dashboard admin yang dapat mengelola semua seperti harga dan produk itu sendiri. Lalu untuk proyek ini itu tidak mencakup aplikasi mobile untuk pelanggan maupun perangkat kerasnya seperti RFID. Lalu fitur-fitur tambahan seperti diskon, promosi atau loyalty program. Untuk selanjutnya dibaca oleh Fadil. Ya, di sini untuk hasil proyek web kasir ini yang pertama yaitu bisa mendaftarkan pelanggan baru untuk transaksi pada website ini. Lalu menampilkan daftar produk dan harganya. Terus membaca atau memproses kartu RFID untuk transaksinya. Lalu hitung total harga dan mencetak struk penjualan untuk riwayat penjualan nantinya. Perencanaan penjadwalan sini akan dijelaskan oleh Rizky. Untuk perencanaan penjadwalan ini, untuk waktunya tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 7 tuh ada rekrutmen. Untuk dari tanggal 8 hingga tanggal 14 itu ada desain. Desain itu jalannya bersamaan dengan implementasi yang berjalan dari tanggal 8 hingga tanggal 21. Dan ada verification dari tanggal 21 hingga tanggal 22. Dan terakhir ada maintenance dari tanggal 23. Untuk perencanaan jadwal ini ada yang pertama ada analisis sistem. Tim pengembang akan bekerja sama dengan pengguna untuk memahami kebutuhan sistem kasir. Untuk yang kedua ada desain. Pada tahapan ini tim pengembang akan
menggunakan dokumen persyaratan untuk mendesain sistem kasir secara keseluruhan. Untuk yang kedua ada implementasi. Pada tahapan ini, tim pengembang akan menulis kode dan mengimplementasikan sesuai sistem kasir sesuai dengan desain yang telah dibuat. Untuk yang keempat ada pengujian. Pada tahapan ini, tim pengembang akan menguji sistem kasir untuk memastikan bahwa sistem kasir tersebut memenuhi semua persyaratan dan bebas dari kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas David. Selanjutnya ini ada perkiraan biaya yang kita pakai itu mencakup perangkat periferal yang kita pakai, bukan server atau perangkat pendukung lainnya. Nah, di sini ada 4 periferal. Yang pertama ada scanner, itu untuk men-scan dari produk-produk itu menggunakan scanner. Lalu ada RFID card. Di dalam RFID ini terdapat data siswa yang terintegrasi dengan ID RFID setiap satu mahasiswa. Lalu readernya untuk membaca RFID card dan printer struk thermal yang semua jika di total itu kurang lebih 900.000. Selanjutnya ada bab 2 yang akan dijelaskan oleh Pak Marcel. Oke, untuk penelitian yang terkait pada proyek ini kita ambil dari beberapa, seperti ada dari jurnal maupun dari buku. Untuk jurnal pertama kita ambil dari aplikasi Point of Sale berbasis website pada toko sembako Tegar, yang mana dari jurnal ini kita menyimpulkan bahwa aplikasi pos berbasis website ini dapat membantu toko sembako dalam bertransaksi sehingga penyimpanan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat terkomputerisasi dengan baik. Untuk selanjutnya kita ada jurnal perancangan sistem desain undangan digital menggunakan metode waterfall berbasis website. Untuk jurnal ini kita ambil metode waterfallnya saja agar kita dapat melihat apa saja yang ada di dalam metode waterfall tersebut. Oke, selanjutnya jurnal selanjutnya ini adalah sistem informasi. Saudara Fadil. Oke, boleh. Selanjutnya di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Pratama. Di sini menjelaskan mengenai sistem informasi kasir unit pelayanan jasa SMKN 1 Cermek berbasis website dengan metode waterfall. Di sini mereka memakai metode waterfall dan memakai bahasa pemrograman PHP dengan MySQL untuk database-nya seperti yang akan dilakukan pada pengembangan kami. Di sini hasil yang dicapai yaitu berupa aplikasi sistem penjualan pada unit pelayanan yang dimana berbasis website. Next. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Aisyah di sini yaitu dengan judul penerapan model prototype untuk pengembangan sistem point of sale pada toko retail. Nah, di sini metode yang digunakan pada penelitian terdiri dari identifikasi masalah, analisa kebutuhan, perancangan prototipe, implementasi, pengujian sistem, dan hasil implementasi, kesimpulan, dan saran. Lalu hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu produk sistem point of sale pada toko Kavindra yang telah diimplementasikan berdasarkan level user yaitu admin dan kasir, yang berarti telah terjadinya aplikasi pada penelitian tersebut. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Rizky. Oke, untuk selanjutnya untuk penelitian terkait itu ada yang berasal dari jurnal. Nama jurnal itu adalah aplikasi kasir penjualan kopi berbasis PHP dengan menggunakan coordinator dan database MySQL.
Untuk metodenya ini menggunakan observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan dan dalam penelitian. Hasil yang didapat adalah berupa produk aplikasi kasir pencatatan transaksi yang mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Lanjut. Untuk yang selanjutnya adalah penerapan framework coordinator pada pengembangan aplikasi perpustakaan berbasis website di SMP Negeri 2 Belik. Untuk metode yang digunakan ini adalah waterfall menggunakan framework coordinator untuk mempermudah dalam pembuatan aplikasi. Hasil yang didapat adalah berupa penerapan framework coordinator pada pengembangan aplikasi perpustakaan berbasis website di SMP 2 Belik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Selanjutnya itu adalah eh, penelitian terkait bagaimana sih scanner barcode itu bisa bekerja di warung sembako. Ini dilakukan oleh Ramadana. Yang sering didapati oleh UMKM itu kan di mana sih kita tuh bisa menggunakan alat untuk melakukan memudahkan pekerjaan manusia. Itu salah satunya adalah menggunakan scan barcode. Tapi di sini mereka melakukan scan barcode ini untuk pembayaran, yang dimana metode ceramah itu digunakan sebagai metode dari penelitiannya. Nah, dari hasil itu scan barcode pada warung sembako itu bisa lebih sistematis dan akurat dibandingkan toko yang masih bersifat manual. Selanjutnya ada e-money untuk barcode scanner dan RFID reader berbasis IoT. Nah, ini ketika kita menggunakan transaksi manual tanpa sebuah peralatan, itu akan terjadinya pemborosan waktu dan tenaga, seperti menghitung dengan kalkulator atau menghitung produk apa saja yang dibeli oleh pelanggan. Nah, di sini tuh di penelitian ini mereka menggunakan RFID reader yang akan membaca kartu pelajar siswa yang itu sebagai identitas dan alat pembayaran. Dan ini akan dijelaskan oleh Marcel. Untuk selanjutnya ini penggunaan metode waterfall dalam merancang bangun sistem informasi penjualan. Untuk penggunaan metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi penjualan di toko Fadil Genteng Bogor, serta metode penelitian kualitatif dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk pengumpulan data, maka hasil penelitian tersebut menunjukkan rancang bangun sistem informasi penjualan menggunakan NetBeans dan database MySQL diperlukan untuk toko Fadil Genteng Bogor, sehingga mencakup proses bisnis penjualan tunai dan menggunakan diagram use case untuk menganalisis kebutuhan sistem tersebut. Lalu untuk jurnal berikutnya, perancangan alat pembayaran digital berbasis eKTP dan RFID. Untuk metode yang digunakan adalah Visual Basic, Net 2015, dan Exam sebagai bentuk software, sehingga menetapkan KTP sebagai smart card dengan teknologi RFID untuk pembayaran dan mengimplementasikan RFID reader untuk membaca chip ID KTP, sehingga untuk hasil penelitian ini mencakup perancangan sukses alat pembayaran digital berbasis eKTP dan RFID, sehingga memudahkan proses transaksi di kantin dengan scanning chip ID eKTP. Oke, untuk selanjutnya. Silakan, Tori. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Yang pertama sini ada point of sale. Apa sih point of sale itu? Point of sale ini kayak sistem aplikasi yang digunakan untuk penjualan dan pembelian barang atau jasa. Sistem POS ini biasanya dipakai di toko retail
restoran, atau bisnis yang membutuhkan sistem untuk menangani transaksinya seperti penjualan dan pembelian untuk lebih efisien. Selanjutnya di sini ada waterfall. Waterfall di sini adalah metode pengembangan untuk membuat perangkat lunak. Metode waterfall ini juga membagi prosesnya menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu analisis, desain, implementasi, pengujian, dan juga pemeliharaan. Pada metode waterfall di sini adalah metode yang paling umum digunakan karena lebih mudah dipahami dan diterapkan. Lalu Rizky, Oke, untuk penelitian terkaitnya yang ini ada program web. Program web ini adalah proses pembuatan aplikasi web yang dapat diakses melalui internet. Pemrograman web ini menggunakan berbagai bahasa pemrograman dan teknologi seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan masih banyak lagi. Untuk yang ini adalah CodeIgniter. CodeIgniter adalah sebuah framework web yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP. CodeIgniter ini adalah framework yang ringan dan mudah dipelajari sehingga cocok untuk pemula. CodeIgniter ini memiliki berbagai fitur untuk mempermudah aplikasi website seperti routing dan autentikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Skeptik. selanjutnya itu ada Bootstrap, framework CSS yang banyak digunakan oleh orang pertama kali menggunakan web programming, karena Bootstrap ini menyediakan template yang menarik dan mudah digunakan, serta terdapat tampilan-tampilan yang responsif. Selanjutnya ada data tables, itu merupakan library JavaScript yang digunakan untuk menampilkan data. Jadi data yang ditampilkan oleh data tables ini akan lebih menarik, seperti dia ada fitur searching, lalu ada pagination, lalu ada sort berdasarkan ascending dan descending dari header table. Jadi ini akan memudahkan pengembang jika kita ingin membuat seperti laporan, misalkan laporan penjualan di setiap tanggal, ataupun laporan-laporan lain yang untuk mendukung kinerja dari perusahaan atau organisasi yayasan ini. Selanjutnya, Marcel. Lalu untuk selanjutnya ini di sini ada MySQL, yang mana MySQL di sini adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional, yang mana kita dapat menyimpan data-data kita di dalam MySQL ini. Dan MySQL ini dirancang untuk kinerja tinggi, skalabilitas, dan kemudahan pengguna, yang mana untuk pemula ini sangat mudah digunakan. Untuk selanjutnya ini kita ada model pengembangan yang akan dilanjutkan oleh Mas Fadil. Next. Untuk di sini model pengembangan yang akan kami gunakan yaitu model waterfall. Model waterfall ini merupakan model klasik yang bersifat sistematik dan beruntuk dalam membangun software. Model ini juga seringkali disebut dengan model sekuensial linear atau disebut alur hidup klasik. Model air terjun ini atau waterfall ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial terurut, dimulai dari analisis atau requirement, lalu desain, pengkodean atau implementasi, pengujian, dan juga tahap pendukung atau maintenance. Nah, untuk uraiannya di sini akan dijelaskan oleh Rizky. Untuk uraiannya yang pertama ada rekrutmen. Pada tahapan ini tim pengembang perangkat lunak akan bekerja sama dengan pengguna untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna.
Kebutuhan pengguna dapat berupa kebutuhan fungsional atau non-fungsional dan kebutuhan teknis. Untuk yang kedua ada desain. Pada tahapan ini, tim pengembang perangkat lunak akan membuat desain sistem perangkat lunak yang dibangun. Desain sistem harus memenuhi semua kebutuhan pengguna yang telah didokumentasikan pada tahap rekrutmen. Untuk selanjutnya ada implementasi. Pada tahapan ini, tim pengembang perangkat lunak akan membangun sistem perangkat lunak sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahapan desain sebelumnya. Untuk tahapan verifikasi ini, tim pengembang perangkat lunak akan memastikan bahwa sistem perangkat lunak ini dibangun memenuhi semua kebutuhan pengguna. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengujian sistem. Untuk tahap maintenance ini, pengembang perangkat lunak akan memperbaiki dan meningkatkan sistem perangkat lunak yang dibangun. Memperbaiki dan meningkatkan dapat dilakukan dengan mengatasi bug, menambah fitur baru, atau menyesuaikan sistem dengan kebutuhan pengguna. Tugas selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas David. Jadi ada activity proses sistem berjalan, di mana ini menggambarkan proses bisnis yang berjalan sebelum adanya sistem kasir. Jadi dapat dilihat di sini proses bisnis yang berjalan itu tidak akan berbeda jauh dengan apa yang akan diusulkan, namun hanya saja akan memudahkan si user menggunakan aplikasi dan akan mempercepat dari proses transaksi itu. Nah, selain itu, proses bisnis berjalan ini terlihat akan lebih lama ketika menghitung total belanja. Contohnya, ketika si kasir menerima produk, itu pasti akan menghitung manual dengan kalkulator satu persatu. Nah, dengan adanya sistem POS, kasir dapat lebih mudah dengan hanya men-scan produk menggunakan barcode scanner, dan itu akan menjumlahkan secara otomatis dari sistem apa saja dan totalnya berapa, lalu akan ditagihkan kepada siswa yang akan memberikan uang. Nah, lalu si siswa ini memberikan uang. Ketika kasir menerima uang tersebut, maka akan terjadi lagi proses yang lebih lama, yaitu memberikan kembalian. Itu jika ada kembalian. Tapi jika pas, ya kasir langsung menyerahkan produk dan siswa dapat menerima produk. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebuah aplikasi kasir itu akan sangat berguna dari sisi bagaimana si kecepatan proses bisnis itu berjalan. Misalkan dari awal akan ada pendataan siswa belanja apa saja, lalu ada ketika bertransaksi itu akan lebih cepat. Nah, dari sisi teknologi juga menggunakan barcode scanner dan RFID untuk pendataan uang digital secara lokal. Nah, di sini juga kami menjelaskan pengembangan ini tuh menggunakan metode waterfall, yang dimana waterfall ini akan memberikan ruang kepada klien apa saja yang dibutuhkan oleh mereka, sehingga kami bisa memberikan layanan tersebut sesuai dengan klien dan akan mengimplementasikan semuanya itu berdasarkan keinginan klien. Sekian presentasi dari kami. Jika ada lebihnya mohon yang dikurangkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tidur.